Banyak banget opsi buat teman-teman yang nyari mobil 5-seater di angka 400 jutaan. Dari gasoline, hybrid ada, listrik juga banyak opsinya. Dan salah satunya adalah Wuling Cloud EV ini nih. Jadi baru diumumin harganya 410 jutaan, itu baru estimasi memang, tapi sudah bisa dipesan nih. Kali ini gue nggak akan bahas secara menyeluruh karena untuk first impression ya udah pernah kita bahas sebelumnya, jadi bisa cek di sebelah kiri atas ini nih. So kali ini gue mau langsung test drive aja apa sih rasanya si Wuling Cloud EV ini dan fitur-fitur ya, karena waktu itu fiturnya belum keakses gitu. Jadi kita cek aja nih, menarik fiturnya teman-teman. Jadi cek dulu cing. Selamat datang di Autofun Indonesia. Nah, langsung aja kita coba ini si Cloud EV. Jadi dari pertama duduk itu udah berasa banget kalau mobil ini tuh jadi mobil listriknya Wuling yang paling besar dan boleh dibilang yang paling nyaman karena dari bangkunya aja empuk-empuk gitu kan, dengan model sofa gitu ya. Dan dimensinya enak banget nih karena nyangga sampai ke kaki, terus dari bahunya itu suportif gitu, dan posisi duduknya sendiri nggak kayak Bingo. Kalau Bingo kan lantainya tinggi terus joknya agak rendah gitu, jadi berasanya jongkok gitu. Kalau ini dari jok ke bawah itu lumayan tinggi juga gitu, jauh udah gitu, jangkauan setir juga ergonomis gitu. Rasanya ini posisi duduknya cukup ideal lah gitu untuk tinggi-tinggi saya yang kayak 170 cm gitu. Visibilitasnya juga luas dan posisi duduknya tinggi gitu, berasa tinggi dari jalan. Berasa commanding mobilnya, dan sama sekali kita nggak kerasa kayak naik mobil kecil gitu. Emang berasa naik mobil yang ukurannya medium, mungkin rasa-rasa naik MPV gitu teman-teman, ketimbang naik medium hatchback. So si Wuling Cloud EV ini punya tenaga motor listriknya itu 100 kW atau sekitar 136 PS, yang angkanya tuh mungkin angka-angka kayak mobil konvensionalnya tuh 1500 cc kali ya, tapi tentu dengan torsi yang instan karena ini mobil listrik. Kita cobain tarik dikit. Ini jadi mode berkendaranya ada Eco Plus, ada Eco, ada normal, ada Sport. Kita kasih jarak dikit. Nggak yang narik gimana sih, tapi memang berasa gitu. Tarikannya ada, cuman nggak yang impresif atau gimana. Cukup-cukup aja buat si karakter akselerasinya tuh. Sama bantingannya, kok dari bantingan sih ada ke arah comfortnya. Cuman untuk si bantingan suspensinya gitu ya, ada sedikit karakter kerasnya juga sekilas nih ya, yang baru sekilas aja nyobainnya. Ya arahnya memang ke comfort sih ketimbang sporty ya. Cuman satu hal dari ini kali ya, dari kekedapan suara mobilnya mungkin arahnya ya biasa aja, moderate, nggak impresif, nggak yang kedap banget. Jadi suara-suara ban itu masih cukup kedengaran dalam kabin gitu. Suara-suara mobil yang lewat juga lalu lalang itu masih cukup tembus gitu, nggak yang kedap, tapi ya cukup aja, moderate. Ini sebentar. Wah, ini mobil muternya lumayan kecil ya, walaupun dia dimensinya lebar gitu. Mobil lebar, meski nggak terlalu panjang, cuman mobilnya lebar, tapi pas diputar tuh agak beloknya lumayan ngebajai gitu teman-teman. Jadi beloknya tajam gitu. Nah, dari soal fitur berkendara ini udah lumayan lengkap ya teman-teman. Jadi ADAS-nya itu udah lengkap sama Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist, dimana mereka itu sebutnya Intelligent Driving System. Jadi lucunya si tuas Adaptive Cruise Control-nya itu nyambung sama tuas ini teman-teman, tuas transmisi. Jadi ketika mau aktifin Adaptive Cruise-nya, tekan ke bawah. Nah, Adaptive Cruise Control on. Oh, jadi pelan banget. Oh, dia udah jalan sih sebenarnya. Di kecepatan 30 km per jam, si Adaptive Cruise-nya 41. Ini udah ngikutin mobil depan. Tur jaraknya lumayan sih, ini sampai kecepatan yang agak rendah gitu. Meski logik ADAS-nya tadi yang dari rasain itu agak kasar gitu, si perpindahan dari non-aktif ke aktif gitu pas diaktifkan. Sebut juga ini ada Lane Keeping Assist harusnya. Apakah dia belok? Sayangnya si jalur test drive-nya nggak banyak belok ya, jadi nggak kerasa. Tapi ini adaptifnya sampai kecepatan rendah nih kayaknya. Ini kita 15 km per jam masih ngikutin nih.
Cuma memang tombol-tombolnya itu agak membingungkan ya. Jadi tombol-tombolnya nggak ada yang dedicated ini tombol untuk adaptive cruise control atau tombol untuk lane keeping assist. Cuman bentuk-bentuk gini aja gitu, apa tombol-tombol kosong yang mana kita juga kayaknya harus agak ngapalin gitu. Oh, yang ini naikin ya. Nah, ada tombol tengah ini buat naikin speed ADAS-nya. Dan ini juga ada lane keeping assist yang bisa bikin mobil tuh ngikut jalur. Jadi, lumayan lah fitur si Wuling Cloud ini emang cukup lengkap gitu untuk di sebuah EV. Meski itu tadi, untuk pengoperasiannya mungkin benar-benar butuh adaptasi karena minim tombol di dashboard, semua ada di layar dan tombol-tombol itu jadi shortcut gitu akhirnya. Untuk daya tempuhnya sendiri, si Wuling Cloud EV ini disebut untuk yang pertama launching itu ya, kemarin disebut dia punya daya tempuh sampai 460 km. Yang mana itu juga jadi EV-nya Wuling dari line up-nya Wuling yang punya daya tempuh paling jauh dengan baterai 51 kWh. Dan memang kalau dari sisi fitur, ini juga fiturnya yang paling lengkap. Seperti tadi kalau udah di test drive, ADAS udah ada. Dan ini juga ada Wuling Indonesian Voice Command yang lebih lengkap si komennya gitu. Kayak misalnya nih, halo Wuling. Halo. Buka bagasi. Oke, membuka bagasi. Selain bagasinya elektrik, bukanya tuh bisa lewat voice command gitu teman-teman. Halo Wuling. Halo. Tutup bagasi. Oke, menutup bagasi. Gitu. Itu salah satunya aja dari sekian banyak voice command yang baru dan bisa diaplikasikan di Cloud TV ini. Terus selain bagasi elektrik, joknya elektrik kiri kanan, mobil ini tuh justru kelihatannya simple gitu, kayak nggak banyak fitur gitu. Misalnya tombol-tombolnya aja sedikit banget. Di kanan sepi, cuman tombol electronic parking brake, kiri nggak ada, dan tombol-tombol setir seperti tadi mungkin udah sedikit kebahas di pas kita nyobain ADAS-nya ya. Tapi meski dashboardnya sepi, nggak banyak tombol, semuanya ada di sini nih, layar tengah yang besar banget nih layarnya. Benar-benar jadi center point di bagian dashboard ini gitu. Jadi highlight gitu di dashboard ini. Karena ya udah semua fitur itu akhirnya dikendalikannya lewat si layar besar ini. Contohnya beberapa hal yang mesti beradaptasi gitu ya dengan layar ini, misalnya buat lampu gitu. Oke, lampunya udah otomatis gitu untuk aktifinnya. Tapi kalau mau ngatur misalnya lagi parkir mau dimatiin ya harus lewat si layar ini gitu. Terus ketinggian headlamp juga ada di sini. Tombol fisik diminimalisir banget. Bahkan sampai tombol AC aja itu nggak ada, lihat kosong AC-nya, semua udah dikendaliin di sini. Dimana kita bisa cek AC-nya ya udah dengan klik ini kita mau ngaturnya, shortcutnya ada di bagian bawah gitu. Bagian bawah itu jadi total shortcut, sementara atasnya ketika kita perlu hal yang lebih mendetail gitu. Tombol-tombol tadi yang kayak gue bahas di untuk adaptive cruise gitu, si tombol bagian ini tuh jadi multifungsi gitu teman-teman, terutama yang kiri kanan, karena tombol ini yang kiri kanan ini kalau adaptive cruise controlnya mati, ini jadi buat ngatur AC. Jadi perlu adaptasi gitu dengan tombol-tombol ini, dengan kendali-kendali yang seperti ini gitu, yang digital gitu, itu perlu adaptasi. Anyway, kita balik lagi ke layarnya. Di layar ini ada juga full untuk kendaliin kontrol kendaraan gitu, dari pintu dan jendela. Ngatur spion aja dari layar, spion kiri mau setel, nyetelnya dari tombol ini lagi. Terus lipat spion juga dari head unit dan segala macem gitu. Buka bagasi dari head unit, sensitivitas wiper sensor hujan, jadi wipernya juga otomatis. Itu juga dari head unit, sensitivitasnya seperti apa, itu semua di head unit. Terus lampu dan setting-setting lampu ini lengkap nih. Ada ambient light juga. Bagian sini lihat, bisa kita lihat ada ambient light gitu ya. Warnanya juga banyak gitu. Terus ADAS-nya juga di sini, front collision warning dan active emergency braking, lane departure warning gitu, dan intelligent high beam assist. Itu semua ada di sini kontrol. Dan salah satunya yang menarik ini sih sebenarnya, mengemudi gitu. Mungkin tadi belum kebahas secara detail gitu. Si mode mengemudinya juga ada banyak, di mana ada Eco Plus, ada Eco, normal, sama Sport. Si Eco sendiri, dia top speednya dimaksimalin ke 80 km per jam, sementara Eco normal sama Sport dia bisa lari sampai 150 km per jam. Terus ini buat regenerative braking, kontrolnya di sini, udah gitu. Tombol bintang pada setir ini bisa kita ubah gitu. Si shortcut ini tuh jadi mau kamera 360, mode mengemudi, atau ganti source media gitu. Dan menariknya lagi ini ada kontrol sasis gitu, ada sensasi pada pedal rem, ada comfort, standar, dan sport, di mana tiga-tiganya itu bikin karakter
pedal rem yang injekannya tuh beda-beda. Comfort tuh kayak mobil yang remnya udah agak habis gitu, jadi ngenyoy gitu. Empuk gitu sih pedalnya sampai akhirnya mobil ngerem gitu. Sementara standar dan sport itu setingkat lebih sensitif gitu teman-teman. Selain dari fitur-fitur ini, itu juga ada kamera 360 yang image-nya bagus sih. Ini hitungannya resolusinya bagus gitu, apalagi disokong dengan layar yang besar. Detailnya kelihatan gitu. Kita mau lihat kiri dari sisi roda gitu ya, mau lihat kanan dari sisi roda kanan, atau lihat belakang, atau mau lihat depan pada saat kondisi jalan yang sempit, itu ini ngebantu. Dan detail gitu, gambarnya bagus lah, nggak yang ecek-ecek gitu. Sip deh, nih kalau ini gua suka sih. Fitur lainnya selain joknya yang emang patternnya tuh kayak sofa, dia tuh bisa dibikin aransemennya tuh aransemen sofa mood gitu. Jadi kalau mau istirahat lagi road trip gitu ya misalnya, jadi bisa aja. Tapi cepat sepatu dulu lah ya. Dan ini karena, wah ini enak sih. Karena joknya empuk, udah gitu jok belakang juga bisa lumayan rebah. Jadi ini rasanya buat istirahat gitu, ini enak sih. Dan ini bagasinya teman-teman. Lihat, bisa dilihat besar, ruangnya besar. Ini serius besar karena joknya aja ini udah posisi paling rebah. Tapi lihat, masih sanggup bawa koper, 2, gitu bawa cool box segala. Dan ini tuh dia masih nyisa ruang lagi gitu di bagian ini. Apalagi kalau joknya ditegakin, ini akomodatif sih. Jadi entahlah, kita bisa nyebut dia sebagai medium hatchback atau mungkin sebuah MPV kecil, karena kalau dibilang medium hatchback ini gede juga mobilnya gitu. Tapi kalau dibilang MPV 5-seater kali ya. Dan walaupun secara gini kalau kita lihat kotak gini, dia cukup besar gitu teman-teman. Nah, si Cloud TV ini diumumin udah bisa dipesan sama teman-teman dengan harga 410 juta. Itu baru harga estimasi, tapi at least mereka kemarin ngomongnya itu angka 410 juta untuk daerah Jakarta, dan setelah pengurangan PPN sebesar 10% gitu yang jadi insentifnya. So gimana? Angka segitu menarik nggak sih dengan dimensi yang besar? Mobilnya yang relatif nyaman, walaupun kedapnya agak ya moderat lah gitu, tapi cukup gitu. Dan powernya juga cukup, meski nggak yang hebat banget, tapi berasa gitu mobil listriknya. Menurut teman-teman gimana? Angka 410 jutaan, worth it nggak sih? Jadi boleh komen di bawah. Mungkin segitu aja dulu reviewnya. Tungguin aja nanti kita review lebih lengkap lagi ketika mobil ini udah launch dan emang udah bisa dipinjam untuk test drive yang lebih komprehensif gitu. Oke, saya Ahmad Karim pamit. Ciao.